Livi tunggu sayang. Sini. Masih lama sayang. Memang sering banget berhubungan sama teman-teman di Densus ya, terutama menjadi tenaga ahli dia untuk interogasi para teroris ya, untuk membantu Densus untuk bisa memetakan banyak hal situ. Saya ngelihat itu ada dunia lain di terorisme itu yang beda banget sama dunia kita nih yang warna-warni. Kalau dunia teroris itu dunia bawah tanah ya, istilahnya udah abu-abu gelap kan gitu kan. Saya sering ngobrol sama Islah dan gimana ya kalau kita bikin film Sayap-Sayap Patah lebih intens kan gitu kan. Akhirnya kita sepakat. Nah ini buat bocoran aja nih sama teman-teman nih. Sayap-Sayap Patah sejak awal memang sudah didesain untuk menjadi trilogi. Sejak awal sudah didesain untuk menjadi trilogi dengan siapapun bintangnya sebenarnya. Karena kita fokus kepada ceritanya. Karena cerita tentang terorisme itu menarik banget. Dan di Sayap-Sayap Patah kedua kita bisa menampilkan sisi yang lebih manusiawi daripada teroris. Ya. Karena biar bagaimanapun orang kembali kepada sisi manusianya. Makanya kita taruhkan Askar punya Leong punya anak namanya Askar. Dan ini kan sebenarnya kalau kita melihat semua poinnya itu adalah tentang orang tua dan anak sebenarnya. Mau terorisnya, mau ininya, semua tentang hubungan orang tua dengan anak. Itu sih. Jadi ya mudah-mudahan bisa menghibur ya. Tapi Livi mau cepet latihan, Oma. Cantiknya anak papa. Anakmu ini Londu, nggak mau tidur. Punya pengalaman dalam persoalan terorisme, interogasi, menyadarkan, termasuk juga mapping, profiling, semua proses holistik hulu ke hilir saya terlibat. Dan memang kemudian saya sama Mas Denny, kalau di Sayap-Sayap Patah 1 saya masih aktif bekerja di Densus, dan sekarang lebih banyak fokus di Sayap-Sayap Patah 2. Dan benar kata Mas Denny, film tadi menceritakan tentang hubungan bapak dan anak. Karena kalau teman-teman ketahui ya, kalau mungkin ini harus juga diketahui bahwa terorisme, jaringan teror itu biasanya berbasis genetik dari bapak ke anak. Nah biasanya kalau bapaknya teroris, dia akan bawa anaknya ke dalam jaringan. Dan itu lazim terjadi karena dunia terorisme ini adalah dunia ideologi gitu. Dunianya sangat terbatas. Jadi rekrutmennya itu biasanya punya hubungan genetik atau setidaknya punya hubungan ideologis. Akhirnya kita buat grand design dari film ini adalah hubungan chemistry antara bapak anak dan seterusnya sama. Itu seperti konsep terorisme itu. Ibu nggak bisa nidurin dulu. Kalau bisa ibu nggak telepon. Kan kamu tahu dia suka ngomong sendiri kalau kamu nggak ada. Tapi nggak kenapa-napa kan, Bu? Apa bisa pulang? Aku berperan sebagai Olivia. Aku punya papa yang aku sayang banget. Namanya Pandu. Dan aku juga punya oma namanya Indri. Di rumah aku selalu sama oma aku. Kalian udah kenal kan sama Donat? Kok nggak dibawa? Ada donatnya, Eca. Eca mah nyanyi Eca. Gosong. Udah masa susah. Nanti habis itu doang. Ada lagi Eca. Mau disampaikan ke teman-teman media ada lagi? Nyanyi dong Eca. Missouri. Sudah? Di briefnya segitu doang. Sudah. Oke, tepuk tangan buat Eca. Terima. Kapan terakhir kali Mas Pandu kasih hadiah untuk Livi? Saya rasa nggak ada salahnya kan kalau mulai sekarang Mas Pandu juga kasih hadiah untuk Livi. Boneka misalnya. Intelektualitas kalian. Kalau saya membuat sesuatu yang dicari dulu emosional pasti. Karena ketika kita bicara film, karena kita merepresentasikan kehidupan, reform ya, dan itu pasti ada manusia-manusia yang punya jiwa dan emosi untuk menduniakan dunia yang dibuat. Nah, ketika Bang Denny, kalau saya sebenarnya proyek ini 2023 awal banget dulu di assign oleh Bang Denny, belum ada story tapi dia udah punya gagasan.
Saya juga kaget kenapa Bang Denny agak nekat ya calling saya, karena predecessor filmnya kan Mas Rudi Sudjarwo. Sangat wow, saya juga respect sama dia gitu. Terus ya udah kita buat aja. Kalau dibilang cocok gak cocok, saya penikmat semua genre film. Dan pesan dari Bang Denny, yang penting adalah emosinya, dramanya. Karena memang sih yang paling menarik dari sebuah peristiwa besar pasti ada secuplik kisah drama yang kadang-kadang kita nggak tahu kan. Kayak misalnya pasti dalam kisah perang kemerdekaan dulu pasti ada kisah sebuah keluarga yang bisa kita ambil di sudut mana sebuah kota, either itu di Jakarta atau dimanapun dan pasti yang sangat nggak kalah menariknya dibanding peristiwa kemerdekaan itu sendiri gitu. Sama hal dengan film ini, selain base inspirasi Bang Denny adalah peristiwa Bom Samarinda itu 2016. Tapi kita sepakat untuk tidak flashback di tahun itu, kita hanya inspired dari peristiwa itu, kita buat di sekarang. Kita tahu bahwa ada penafsiran dan pemahaman yang salah dari manusia-manusia yang dijuluki teroris itu, karena saya sangat percaya tidak ada manusia yang dilahirkan jahat, tidak ada, sama sekali. Tidak akan pernah bisa paham. Gimana Leong? Baru keluar dan Pantau terus. jadi kalau astagfirullahaladzim. Sudah diberi arahan secara intensif, tinggal dikukuhkan. Sulitnya itu di ngebadanin karakternya ya. Kan apalagi kita bukan polisi, apalagi juga bukan teroris, nggak punya pengalaman itu. Jadi emang diarahkan banget kan sama Ca Islah gitu. Dan ada kawan-kawan yang punya backstory juga lah sama terorisme juga gitu yang akhirnya ceritain. Jadi yang susah itu memang ngebadanin dan akhirnya membuka diri ke ceritanya itu. Yang paling kita hindarin, saya nulis berdua ya sama Jocelyn. Yang paling kita hindarin belakangan nulis itu sedih-sedihnya, ending-endingnya itu. Itu belakangan, itu ntar dulu deh, pokoknya nggak ada sedih-sedih, ntar dulu gitu. Bahkan termasuk antagonisnya kehilangan juga kita entarin dulu gitu, karena tentu saja itu kerasa juga gitu. Kalau seseorang kehilangan orang yang penting gitu kan ya. Nah itu lumayan menantang dan akhirnya ketika kita bisa nyampein, ya udah kita bawa ke Ca Islah, ke Bang Denny, ke Emil, sama ke Pei. Ya dirembukin lagi lah gitu. Tapi waktu itu dari esensinya, dari gagasan awalnya juga udah jadi kok. Begitu diceritain, wah bang sedih banget bang. Bisa nulis nangis-nangis nih gitu kan. Kan targetnya gitu ya, kalau nulisnya nangis berarti harusnya jadinya nangis gitu ya. Kalau nulisnya ngarang-ngarang gitu, beginiin aja nih biar orang nangis. Orang nangkep juga lah yang kayak gitu kan. Kira-kira gitu sih. Kapan aku penjat lagi ya? Iya sayang. Kata Donat, tangkap yang banyak. Kita sudah temukan titiknya. Siap. Tim A, tim B, bergerak. Siap. Pak, habitatku. Habitatku. Jadi yang agak beda kali ini adalah ya bertemu dengan si kecil itu tuh. Hai. Si Donat. Donat yang bikin namanya pegel. Itu sih dia yang luar biasa banget. Dan sebelum-sebelumnya misalnya kalau aku syuting sama anak kecil, ada extra work atau apa gitu ya. Tapi kali ini justru dia yang bikin kita kagum karena ternyata she's more professional than us. Wow. Karena energi juga luar biasa ya. Dan dengan kata-kata kayak begitu, sayang jangan kamu berubah. Kalau kamu berubah saya cinta. Nyalu mana nyalu? Mana tuh mana? Ada di belakang. Oke, nggak boleh berubah. Still tetap aja jadi pinter. Bukan pinter sih, pandai. Kalau pinter nipu juga bisa. Nggak ada pandai nipu, nggak ada. Pandai ya, pandai dan sayang sama semua. Oke? Bagi 100 dong. Ini kayak lagi autistik ya. 100 melulu, minta duit melulu. Terima kasih separuh untuk Tante Karin Melina. Ya buktiin Pak. Gimana caranya buktiin? Pak, sejujurnya Bapak ngomong apapun saya nggak percaya Pak. Masalahnya, aku cuma punya satu Bapak. Berperan sebagai Leong di film Sayap Sayap Patah 2, Olivia.
Leong di Sayap-Sayap Patah 2 Olivia ini emang lebih kompleks karena dihadapan dengan karakter yang nongol juga di sini sebagai anaknya yang dimainkan sama tuh Diwan jadi Askar anaknya. Itu akan jadi lebih kompleks dimana ketika Leong di Sayap-Sayap Patah pertama dikenal sebagai orang yang sangat berkacamata kuda ketika berideologi, tapi harus juga punya ada titik temu empati ke karakter Askar anaknya. Mungkin di situ PR-nya emang lebih berat. Kelihatan kan gue jadi lebih kurus kan? Karena beban hidup gue berat. Gitu aja. Emang nggak dikasih makan Bang Denny pas syuting ini? Abu Askar. Sebagai Kombes Sadikin di Sayap-Sayap Patah 2 ini ngelanjutin dari yang pertama. Tantangan yang kedua ini Sadikin ternyata nggak diem doang, tapi turun ke lapangan. Nah itu ternyata nggak gampang yang saya kira karena baju-bajunya beratnya pol, senjatanya juga senjata yang beneran, terus ancaman-ancaman di lokasi yang kalian lihat mungkin di scene tadi itu panasnya juga luar biasa. Dan pembakarannya benar-benar nyata, jadi kita benar-benar ngerasain apa yang dirasakan rekan-rekan langsung. Saya sebagai komandan akhirnya benar-benar bisa kayak ngerasuk kepada, oh ini loh yang namanya pasukanku yang aku anggap jadi anak-anakku sendiri. Ngerasain dalam tugas yang diberikan sama bangsa dan negara ternyata nggak segampang dari konsep kertas. Oke. Habis itu. Hatinya berkecamuk setiap mau pergi tugas. Dan pastinya juga ya kalau tadi dibilang beban ya pertama ada karena yang pertama juga sukses, alhamdulillah ya mudah-mudahan yang kedua juga ya bisa lebih sukses dari yang pertama. Pasti ya berharap semua ya. Kalau beban sih setiap melakukan sesuatu kan pasti punya rasa tersendiri ya. Ya mudah-mudahan yang kedua ini Allah mudahkan semuanya jalannya lebih lancar dan bisa menjadi pembuka rezeki untuk teman-teman semuanya. Amin. Kalau soal pendalaman karakternya gimana ya untuk jadi seorang pandu? Apakah ada kesulitan? Kesulitan sih pasti ada, cuman kebetulan ngobrolnya juga udah lama ya, khususnya sama Bapak Emil. Udah ngobrol duluan, terus ngobrol sama Bang Denny, jadi udah sempat nyicil-nyicil. Sebelum syuting bahkan ya? Sebelum reading. Sebelum reading, Sempat nyicil-nyicil ya, sudah punya catatan-catatan sendiri. Terus ketika reading ada teman diskusi kami, Bang Norman. Jadi mana dia? Bang Norman nggak ada ya? Oh nggak ada. Lagi di gunung ya? Tadi yang mungkin yang nggak tahu Bang Norman, tadi kalian nonton ada kakek Gepeto. Nah itu Bang Norman. Burung. Nah itu Bang Norman. Jadi saya terbantu dan jadi lebih mudah untuk menemukan sosok Pandu itu karena banyak yang bantu saya. Ayo. Tapi Livi mau cepet latihan, Oma. Cantiknya anak papa. Anakmu ini Londu nggak mau tidur. Pertama aku di dunia film acting pasti nervous, deg-degan. Apalagi langsung lawan mainnya orang-orang yang udah hebat dan udah lama di dunia perfilman. Cuman satu hal yang emang bener-bener bikin aku jadi semangat yaitu guyupnya sih. Kekeluargaannya itu luar biasa sih. Stigma yang aku dapat kan film tuh kayak pressure gitu kan, terus tegang gitu kan. Ternyata memang kalau kita ngomong secara profesional ya memang
harus strict ya waktu-waktunya. Cuman treatmentnya itu mereka baik sekali. Dan itu yang membuat aku ngerasa kayak nyaman. Jadi walaupun pressure-nya gak kerasa karena kita fun, enjoy. Bareng-bareng gitu soalnya. Yes, jadi ketika aku mengalami kesulitan dalam acting, semua udah well prepared gitu. Dari apa namanya? Produksi dan lain sebagainya. Ada coach acting juga yang bantu selama aku belajar acting. Terus karena aku banyak scene dengan Mas Pandu, Mas Arya dan Tante Mel, beliau-beliau ini juga banyak kasih insight dan masukan. Dan sangat humble sih, sangat kayak memeluk gitu loh sama junior. Gak ada senioritas gitu, gak ada seperti yang. Ibu nggak bisa tidurin dulu. Kalau bisa ibu nggak telepon. Kan kamu tahu dia suka ngomong sendiri kalau kamu nggak ada. Tapi nggak kenapa-napa kan, Bu? Apa bisa pulang? Pendalamannya sih banyak nanya ke Eca sih. Karena kamu juga dijawabnya banyak ya? banyak gak kejawab juga. Dia cuma kayak Tapi seriusnya mungkin lebih ke gimana ngelihat cerita ini sebenarnya lebih besar dari apa yang terlihat gitu. Karena besides aku temenan sama Pak Emil, temenan sama Bang Pei, aku main di sini ngerasa kayak Bang Dini sebenarnya melihat film lebih besar daripada bentuk itu sendiri. Dia melihat esensi film itu seperti apa sebenarnya gitu loh. Mungkin yang diceritain tentang terorisme atau densus, tapi yang dari tadi jadi silver lining kan sebenarnya hubungan keluarga antara bapak dan anak, dan tabrakan ideologi antara bapak dan anak itu sering terjadi. Bagaimana bapak yang dilahirkan di generasinya punya cara untuk melihat hidup, sedangkan anak memberontak dari bagaimana bapaknya cara melihat hidup dengan cara yang berbeda gitu loh. Sampai akhirnya di sini ya selain diskusi dan melihat banyaknya pesan yang mau disampaikan dalam film ini gitu, memang menjadi penting menonton film ini karena ternyata semua muluk-muluk tadi tuh kalahnya karena cinta aja. Kapan terakhir kali Mas Pandu kasih hadiah untuk Divi? Saya rasa nggak ada salahnya kan kalau mulai sekarang Mas Pandu juga kasih hadiah untuk Divi. Boneka misalnya. Intelektualitas kalian. Halo, aku perannya sebagai Simpson, anggota Densus 88, temannya Pandu, bawaannya Pak Sadikin. Kalau Bio tadi banyak nanya cara dia menghidupkan Askar, aku lebih banyak diam dan mendengar sebenarnya. Ya, kadang ketika ada sesi-sesi ngobrol sama Caisla, sama teman-teman yang lain, aku justru lebih banyak diam dan mendengar dari apa yang keluar dari obrolannya Caisla. Dan ada beberapa kali kita workshop sama teman-teman Densus, di situ banyak obrolan-obrolan yang terjadi. Aku cukup diam dan mendengar apa yang mereka obrolin, dan dari situ jadi base utama. Simpson kayaknya akan dibawa ke sini, akan diarahin ke sini. Lebih banyak informasi yang datang dari mereka gitu. Jadi lebih banyak. Tidak akan pernah bisa paham. Gimana Leong? Baru keluar dan Pantau terus. Jadi kalau astagfirullahaladzim. Sudah diberi arahan secara intensif, tinggal dikukuhkan. Salah satu film yang sangat spesial buat aku karena film ini terutama waktu ada momen sama Cak Islah malam itu ya. Malam itu kapan? Malam itu aja malam itu lah. Makanya kita harus diperjelas. Ada yang lain nggak? Ada yang lain. Oh, ada yang lain. Aku sampai rumah tuh akhirnya banyak mempertanyakan hal-hal yang selama ini aku yakini kebenarannya gitu. Gara-gara tokoh Wabil ini, Terus nggak tahu kenapa sejak proses film ini
kemampuanku untuk critical thinking tuh jadi aktif karena selama ini tidur gitu. Dan aku pikir yang bikin film ini jadi spesial adalah karena film ini peduli terhadap dua sisi dari manusia, yaitu hitam dan putih. Karena kadang kan kita hanya ingin menerima manusia dari putihnya aja gitu, atau kita hanya ingin melihat fokus pada hitamnya aja. Dan menurut aku kompleksitas manusia itu penting untuk bisa kita mengerti, dan dari tokoh Wabil dan film ini aku bisa memahami itu sih gitu. So aku mau makasih banget buat Bang Denny, Ca Isla, Bang Emil, Mas Pei, Mas Rahabi, dan semua teman-teman yang terlibat di proses, karena film ini spesial, terlepas dari Tidak akan pernah bisa paham. Gimana Leong? Baru keluar dan pantau terus. Jadi kalau astagfirullahaladzim. Sudah diberi arahan secara intensif, tinggal dikukuhkan.